Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marzenda Putri Alvino dari kelas IPS 3B. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video pembelajaran pada mata kuliah TIK dengan dosen pengampu yaitu Bapak Yuda Kurniawan MPD dengan judul materi yaitu Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial. Yang seperti kita ketahui bahwasannya sejarah dan ilmu-ilmu sosial memiliki hubungan yang sangat erat sebab keduanya sama-sama menempatkan manusia dan masyarakat sebagai pusat kajian. Namun bedanya sejarah lebih menekankan pada aspek temporal, yaitu bagaimana suatu peristiwa terjadi, berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan ilmu sosial lebih menyoroti struktur, pola, dan hukum sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas kegunaan, yaitu kegunaan sejarah untuk ilmu-ilmu sejarah. Yang pertama itu ada sumber data dan konteks, yang dimana sejarah berfungsi sebagai gudang dan data dan informasi yang tak terbatas tentang peristiwa di masa lalu. Tanpa data historis, ilmu sosial akan sulit untuk menganalisis perubahan sosial, politik, ataupun ekonomi. Yang kedua ada kritik dan generalisasi, yang dimana ilmu sosial cenderung membuat generalisasi atau teori tentang perilaku manusia dan masyarakat. Sejarah memainkan peran penting sebagai kritikus terhadap generalisasi. Kemudian itu yang ketiga ada memahami perubahan dan kontinuitas, yaitu sejarah memberikan perspektif diakronis, yaitu memanjang dalam waktu yang sangat dibutuhkan oleh ilmu-ilmu sosial, yang lebih fokus pada analisis sinkronis atau lebar dalam ruang pada waktu tertentu. Yang keempat itu ada mengembangkan kemampuan analisis dan berpikir kritis, yang mempelajari sejarah lebih melatih seseorang untuk berpikir analitis dan kritis. Sejarawan tidak hanya menghafal tanggal dan nama, tetapi juga menganalisis berbagai sumber primer dan sekunder untuk mengkonstruksikan peristiwa di masa lalu sejarah objektif. Yang kedua itu kita akan membahas kegunaan ilmu-ilmu sosial untuk sejarah. Yang pertama itu ada konsep. Dari segi konsep atau gagasan atau ide, sejarawan sadar atau tidak banyak menggunakan konsep ilmu sosial. Yang kedua itu ada teori. Dari segi teori, yang berarti kaidah yang mendasari suatu gejala, misalnya T. Ibrahim Alfian dalam buku Perang di Jalan Allah, menerangkan perang Aceh dengan teori collective behavior dan neologismester, dijelaskan bahwa pada teori tersebut perilaku kolektif dapat ditimbulkan melalui dua syarat, yaitu ketegangan struktural dan keyakinan yang besar. Selanjutnya itu ada sejarah, sosiologi, dan ilmu budaya atau ilmu sastra. Yang pertama itu ada sejarah, melacak akar dan perubahan jangka panjang. Sejarah tidak lagi dipandang hanya sebagai catatan kronologis tentang perang. Di era modern, historiografi berkembang menjadi ilmu yang berupa menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu masyarakat berubah. Sejarawan kini tertarik pada sejarah dari bawah, kehidupan masyarakat biasa dinamika, ekonomi, dan perubahan mentalitas yang sering luput dan beri perhatian. Yang kedua itu ada sosiologi, yaitu kita menganalisis struktur dan dinamika sosial. Yang ketiga ada ilmu budaya yang menginterpretasi simbol dan makna ilmu budaya atau studi budaya, yang memberikan perhatian khusus pada bagaimana makna diciptakan dan dikomunikasikan dalam masyarakat. Dari materi yang telah kita jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah studi masa lalu termasuk peristiwa, orang, dan perkembangan peradaban. Tanpa sejarah, ilmu sosial akan kehilangan landasan penting. Misalnya, untuk memahami sistem ekonomi saat ini. Sebuah topik dalam ilmu ekonomi, kita harus melihat sejarah perkembangan ekonomi dari masa lalu hingga sekarang. Demikian pula, untuk memahami konflik sosial sebuah topik dan dalam sosiologi kita perlu memahami akar sejarah dan konflik tersebut.